Marilah kita dengan intinya memuji dan mengucap syukur atas berkat Tuhan atas bimbingan dan penyelenggaraannya dari pagi hingga malam hari ini. Malam hari ini kita boleh bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk kembali mengadakan rekoleksi yang kedua. Rekoleksi kita yang pertama yaitu mengenai liturgi. Dan mungkin sedikit perlu diingatkan lagi mengenai liturgi, yaitu liturgi adalah kegiatan bersama untuk menguduskan, puncaknya dalam perayaan Ekaristi, yang mana merupakan sakramen kesatuan yang melibatkan seluruh gereja, artinya melibatkan seluruh umat Allah. Tujuannya adalah membantu umat dalam hal penghayatan iman, sekaligus untuk mengungkapkan misteri Kristus serta hakikat pelayanan gereja yang sejati. Contohnya apa? Contohnya yaitu kita melaksanakan tugas-tugas kita, yaitu seperti tata laksana, kur, lektor, organis, prodiakon, dan lain-lain. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kerigma atau pewartaan. Pewartaan mengenai kabar gembira, di mana dalam pewartaan umat beriman, yaitu hukumnya wajib ya, jadi bukan sunnah, wajib ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus dengan cara mewartakan kabar baik. Caranya kita dengan tekun membina iman pribadi, keluarga, lingkungan, dan mengungkapkan dalam tindakan yang nyata
berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Bersyukur karena gereja paroki kami memiliki pelindung, yaitu Santo Petrus dan Paulus. Bantulah kami agar dapat meneladan Santo Petrus dan Paulus sebagai pewarta Injil dalam kehidupan di gereja maupun di masyarakat. Bangkitkanlah api kasih-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat menjadi pewarta kebaikan Kristus di dunia ini. Bantulah kami agar mau memberikan waktu dan tenaga kami untuk mewartakan Injil-Mu melalui kata-kata maupun dengan tindakan, agar orang-orang dapat melihat kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Amin. Bapak Ibu, lebih singkat mengenai kerigma atau pewartaan. Kerigma adalah kata Yunani yang berarti karya pewartaan kabar gembira. Sebagai umat Allah atau bagian dari gereja, kita pun memiliki tugas untuk ikut serta mewartakan kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus putranya. Kerigma atau pewartaan meliputi segala bentuk pengajaran iman, komunikasi iman untuk saling meneguhkan, berbagi pengalaman iman, dan saling meluruskan pandangan iman, baik dalam forum sarasean maupun pendalaman iman. Melalui kerigma atau pewartaan, diharapkan umat beriman mendalami kebenaran firman Allah, semakin hidup menurut semangat Injil, dan semakin memahami pokok-pokok iman Kristiani. Itu pelajaran agama, pelajaran untuk calon baptis, katekis umat, khotbah, pendalaman iman bagi orang yang sudah Katolik, pendampingan iman berjenjang seperti pendampingan iman anak usia dini, pendampingan iman anak, pendampingan iman remaja, pendampingan iman orang muda, pendampingan iman orang dewasa, dan pendampingan iman usia lanjut. Sarasean meliputi Prapaskah, bulan katekis liturgi, bulan kitab suci, karena berdasarkan apa yang dialaminya sendiri. Yang kedua, setia pada ajaran Tuhan Yesus melalui para rasul. Kita akan mengadakan sharing atau kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di panduan buku ini. Yang pertama adalah mengapa aku memilih untuk menjadi seorang Katolik. Jadi, mengapa aku memilih untuk menjadi seorang Katolik? Monggo Bapak Ibu
yang memberikan kesaksian, memberikan pewartaan. Dan monggo dipersilakan. Con đây bạn trả lời còn đâu matur nuwun Bapak Ibu sekalian berkah dalem. Mohon maaf saya mau cerita dulu. Keluarga saya itu dulu itu sebetulnya itu haji-haji semua. Itu yang dari Bapak. Kalau dari Ibu itu Pancasila. Nah saya mulai ingin menjadi orang Katolik. Waktu itu saya sekolahnya itu saya di tempat suster. Ya, di tempat suster. Tempat suster itu ada pelajaran agama. Ya, waktu itu ada pelajaran agama, baik itu yang sudah Katolik maupun yang non Katolik. Karena sekolah saya itu sekolah Katolik, tapi banyak yang non Katolik waktu itu, waktu saya di asrama di Kulon Progo itu. Lama-kelamaan itu rasa-rasanya kok Tuhan itu kayaknya apa ya, saya itu dipanggil untuk menjadi muridnya, ya. Setelah mendapatkan pelajaran dari suster itu setiap 1 minggu sekali kan ada pelajaran itu. Di samping itu kan di dalam sekolahan pendidikan itu juga khusus agamanya agama Katolik yang ulang romo waktu itu. Nah itu setelah setiap hari mendengarkan firman Tuhan, kemudian suster memberikan istilahnya memberikan siraman rohani, itu rasa-rasanya kok merasa tertarik ya, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Nah waktu itu kan ajarannya itu seperti 10 perintah Allah itu saya sangat memesan waktu itu untuk menjadi seorang Katolik. Ya. Itu kemudian saya mendaftarkan untuk sekolah Katolik agar saya selama pendidikan, sebelum saya lulus pendidikan, saya sudah menjadi orang Katolik. Waktu itu ada 15 anak kalau tidak salah. Dalam satu kelas itu ada 40 anak, tapi yang ikut itu saya 15. Nah, betul sebelum saya selesai pendidikan di Kulon Progo itu, saya sudah menjadi Katolik lebih dulu. Jadi waktu di wisuda itu agama saya juga dimasukkan dalam Katolik. Nah, yang menarik bagi saya itu menjadi orang Katolik itu betul-betul dalam saya mengimani 10 perintah Allah itu. Ya. Nomor 1 yang saya sangat ingat, naik suruh 10 itu nggak bisa urut naik saya. Ya. Saya nggak bisa urut, saya pencak-pencak. Ya. Itu ojo nyolong, ojo berbuat zina. Tuh. Kemudian hormatilah orang tua. Itu saya yang sangat mendalam itu waktu pelajaran itu. Itu. Padahal dulu waktu saya masih SMP itu tidak dikandani bapak ibu yang sok ngeyel. Bareng dengan asrama itu kok merasa ada kedewasaan bagi saya. Lebih-lebih iman di dalam pendidikan suster. Itu ada kedewasaan iman karena keyakinan saya, contohnya kalau orang Katolik itu setelah menikah kan tidak boleh mengadakan poligami, ya, satu untuk selama hidup. Nah, itu tidak bisa dibagi-bagi dengan orang lain. Itu yang sangat mendalam bagi saya. Nah, di samping itu juga pemikiran saya setelah saya masuk agama Katolik, mungkin dalam keluarga saya nanti semuanya ikut Katolik. Benar itu, anaknya ibu saya itu 8, tapi yang 2 Islam, semuanya Katolik, yang 1 Kristen. Jadi ada kebersamaan dalam anak-anaknya itu. Kok setelah saya mulai Katolik itu juga adik-adik saya juga mengikuti agama Katolik. Padahal saya kan Katoliknya kan di asrama, boleh dikatakan di asrama. Adik-adik saya nggak tahu, tetapi setelah pulang itu kita ngomong-ngomong sehingga adik saya juga ikut
menjadi Katolik itu. Nah, yang saya sangat memesan yaitu itu di dalam pelajaran 10 perintah Allah itu tadi yang saya sebutkan tadi itu, yang terutama ya 3 pokok itu yang sangat saya memesan di hati saya sampai sekarang ini. Dan puji Tuhan, saya tetap mengimani Tuhan sampai sekarang ini juga. Dan ini ya sosok, karena manusia jadi sosok kita yang merasa mangkal, merasa cengeng, merasa itulah kehidupan kami. Tapi saya tetap mengimani bahwa Tuhan Yesus selalu membimbing muridnya bagaimana cara saya agar saya tidak akan lepas dari murid Kristus. Mungkin itu Pak, sementara yang kami bisa ada. Sudah dewasa, sudah besar. Ya, dewasa. Bagaimana kalau yang baptis masih bayi? Sinten Bapak Ibu sing baptis bayi? Berarti kalau kita baptis bayi itu kan kita tidak memiliki menjawab. Kalau saya itu dulu dibaptis bayi, jadi keluarga saya itu dari bayi mengikuti orang tua. Jadi tentu orang tua itu memberi atau mendidik anaknya yang terbaik tentunya. Seperti kita waktu menerima sakramen perkawinan di gereja itu, kita sanggup atau dimohon untuk mendidik anak kita secara Katolik. Jadi orang tua saya dulu langsung membaptis bayi waktu masih kecil gitu. Dalam perjalanan hidup, waktu dulu saya masih tinggal di rumah saya yang dulu, tentu mengikuti orang tua gitu. Jadi umpamanya tiap minggu mengajak anaknya atau saya diajak ke gereja. Dilalai mungkin dulu itu masih reposo. Kalau ke gereja cuma numpak sepeda, jalannya Kalasan itu, Grendong itu masih reposo, belum aspal, masih jalan rumah, nyepeda. Memang tantangannya itu luar biasa. Lebih-lebih kalau musim kayak ini jalannya susah, meluduk. Jalannya untuk meme pari, meme damen gitu. Jadi kalau gereja itu perjuangan. Nah dulu kalau di Kalasan itu kan misal jam 6 gitu, jam 6 sama jam 8 gitu. Waktu itu memang saya, wah jadi orang Katolik ya rekosong kita ini karena yang gereja, waduh koncone orang tapi orang tua itu kayak ngomong paksa aja, pokoknya ya dinikmati. Dilala saya itu kan jawab anak yang paling tua gitu, jadi mesti saya itu yang sering diajak. Seperti waktu saya dulu meninggal di Purwomartani itu, dulu itu kalau saya menengok kebun di rumah itu di Purwomartani di Karangmojo itu, jalannya juga susah itu. Jadi lewat sini ya susah, lewat Gerenjeng itu ya tambah susah. Jalannya masih lemah. Tapi bapak saya itu percaya, wis pokoknya pasrah itu ikhlas ya. Dinikmati saja. Ya itulah. Mungkin seperti tempat tinggal saya itu dulu nggak seperti itu. Kalau mau nengok itu ya rekoso banget, aduh banget.
kadang-kadang itu seperti adik-adik saya itu ya wes mogah wae ora rono dhewe Islam wah ora kok ora ilang kok sesuk ya ora yo ono gunane ya. Jadi kadang-kadang kayak itu jadi orang Katolik memang tantangannya berat, tapi kita dengan yakin dan keyakinan karena Tuhan sendiri yang memilih. Kalau sudah kita pasrah Gusti sing ngersake pun monggo dinikmati saja. Kemudian dalam perjalanan hidup saya juga merasakan jadi orang Katolik yang lebih apa ya, ada tantangannya. Dulu waktu saya lulus sekolah itu, kalau sekolah ora payu ya yo, tekan ndi ora payu lah sing nampa iso mbok gawe yo. Saya sudah sampai di Kalimantan, di Bandung, kemudian di Jakarta. Sebelum di Jakarta saya masukkan lamaran pekerjaan di tempat saya itu. Waktu dapat panggilan pertama, waktu itu masuk dari arah barat yang IGD itu. Di situ ada patung Hati Kudus Yesus ya. Kalau menjawab Gusti, kalau derek buat gak nonton Riki ya. Sembrono nonton itu. Kalian kalau lewat ten kantore P2 kan itu gen apa nggih? Personalian apa nggih. Nggih. Terus bagian pegawai itu kayak apa nih Mas? Jadi nanti sebagai kok apa bedanya gini? Dan kalau senang nonton Riki, kalau senang nonton Riki, amargi kalau Katolik nggak kok neng apa respon buat gawe? Buatan Pak, kalau nonton Riki amarga rasanya rencang ini kata sakit dari pelayanan. Dengan jawaban itu Bapak yang menerima saya sudah besok kamu masuk harus tanggal 1. Pak maaf, ini saya baru tinggal di Jakarta ya sekarang itu. Saya mau menyelesaikan jadwal di sana dulu. Wong saya itu diterima di sana juga baik, nanti tidak meninggalkan tugas dengan baik juga waktu akhir bulan. Bapaknya yang di sini juga pun guys, monggo derek jenengan pokoknya tak tompo sesuk terus jenengan sudah harus masuk lapor ini kali sudah siap untuk kerja. Nah itulah saya tuh mengalami beberapa ya rasanya kok mungkin jadi bermanfaat atau gimana awal-awalnya itu. Dari itu saya dulu bareng di sini baru di Purwomarta itu dilalai kok terus dapat teman banyak. Kalau dulu di sembayangan saya pulang ke pondok itu kalau ada sembayangan. Dilalai saya CR itu sekolah. Saya memilih agama Katolik. Kebetulan orang tua saya itu biarpun wong desa, wong kuno, biarpun sangat demokratis, membiarkan anak-anaknya silahkan Anda memeluk agama apa saja. Orang tua saya mengharapkan itu. Islam yo monggo, Katolik yo monggo, Hindu yo monggo, Buddha yo monggo, silakan. Itulah orang tua saya. Kebetulan orang tua saya itu KTP-nya yo Islam, orang tahu salah, orang tahu ngaji, orang tahu masjid. Ya mbakipun wong tua kula menika kejawen. Nah ana mantu nggih takon bapak kula, supitan nggih takon bapak kula. Ajeng pindah tempat niku yo takon bapak kula. Nah, keahlian bapak kula menika nek ning wong mitoni melukis ten cengkir niku. Wah, wong putih wong salahan sindun karo membanglen tekan kabunan barang. Wong lurik.
Anaknya bisa nggambar bola ruwet, gampang, terus. Jadi itu Mas Joko, saya memilih agama Katolik karena ada harapan yang sangat besar bagi saya. Itu yang akan katakan tadi. Nah, kebetulan saya itu sebelum sekolah itu sudah belajar agama Katolik. Dulu itu yang memberi pelajaran itu Suwardi Pak Garto, Suwardi Pak Kesmo. Ya. Salah satunya yaitu Ya, dari Maria. Pelajaran. Sebelum sekolah saya sudah menerima pelajaran Katolik. dan tambah Katolik ya. Ini semuanya Katolik. Ya, matur nuwun Bapak Ibu, ya sudah kersa sharing. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu apa saja yang ingin ku ketahui dan ku butuhkan sebagai orang Katolik. Jadi pertanyaan mudahnya, apa yang ingin diketahui dan dibutuhkan orang Katolik? Nah, itu tata gerak kok dadak jengkeng, kok dadak ngadeg, kok tangan harus nyembah gitu. Jadi mungkin kita tidak tahu maksudnya apa. Kemudian kalau kita tidak tahu itu, apa yang kita butuhkan? Ada pelajaran katekis, buku ada, di media juga ada. Nawanu, Nasakek, tanya Pak Pri, tanya Romo Marti. Jadi itulah. Jadi sebetulnya apa yang ingin kita ketahui itu sudah disediakan. Jadi butuh tanya, butuh buku kita bisa pinjam atau beli, atau kita punya HP kita bisa belajar dari HP kita buka pelajaran katekis. Kita lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya, di mana atau bagaimana biasanya aku belajar tentang iman Katolik? Jadi, di mana atau bagaimana biasanya aku belajar tentang iman Katolik? Nah, ini bisa di-sharing. Monggo. Saya ingin mencoba menjawab karena sudah ditunjuk sama Pak Joko ya. Saya belajar agama pelajaran Katolik awalnya juga dari orang tua. Semasa kecil saya itu saya diajak ke gereja mendengarkan homili Romo, dan saya dimasukkan ke itu pelajaran, suruh masuk ke untuk belajar sekolah minggu. Untuk kalau saya kan baptisnya baptis bayi ya, jadi ya cuma belajar itu aja, Krismas sama kalau mau masuk komin itu. Dan yang kedua, saya belajar mendalami iman Katolik itu dari suami saya yang setiap saat selalu mengkhotbah saya terus berjuang gitu loh supaya kami bisa apa ya lebih memahami. Dan yang ketiga itu saya belajar mendalami iman Katolik itu juga dari lingkungan yang sering mengadakan sembahyang rutin tiap hari Selasa. Ada misalnya ada BKSM, ada ASPA,
kamu pun berada. Kalau kita ke neraka ya kita baru. Dosa istri dan anak saya. Berhubung enggak ada anak, istri saya ya. Jadi kalau istri punya salah pada tetangga, saya juga menanggung dosa tadi. Monggo, wonten Bapak dengan sering. Dan bagaimana biasanya saya belajar tentang iman Katolik. Kalau dari Joko kan memang sudah disampaikan bahwa kalau mau baptis, mau komuni atau mau krisma. Kalau saya itu mendapatkan pengalamannya dari dimana saya berkarya, itu saya betul-betul bisa memahami. Karena memang karya saya itu di sekolah Katolik, maka selain saya harus mengajar di depan anak-anak, ternyata saya juga harus menjadi sesuatu yang beda, misalnya pembawaan tugas-tugas gereja. Bu, besok kamu untuk memimpin ini, untuk tugas acara renungan. Bu, besok. Nah itu ternyata seperti itu bisa membawa saya malam saya harus mempersiapkan. Yang kedua, saya mempunyai sebuah komunitas di mana saya masuk di situ dan memang juga bekerjanya untuk gereja, di mana di situ ada anggota yang terbentuk dalam sebuah komunitas arisan gereja, dan di situ kami bisa berkarya untuk gereja juga, di mana kita harus ada bakti sosial, di mana kita harus mengajak anggota untuk sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan iman Katolik. Itu aja. Matur nuwun, Pak. Itu sekolah iman loh Mbak Baru. Ini saya isi orang. Kalau dulu pada waktu saya masih menjadi prodakon dan wali umat, itu saya aktif sekali itu. Aktif ikut sekolah iman. Malah saya diberi hadiah oleh Romo Tri, itu puji syukur itu. Dulu masih pakai tenaga bakti, diberi puji syukur oleh Romo Tri. Tidak cuma kedua, tidak bareng. Ya, sekali lagi untuk belajar agama tidak harus ke gereja, bisa dengan teman-teman, bisa dengan sekolah iman, bisa dengan membaca kitab suci. Terima kasih Mas. Tentang iman itu banyak macam, banyak cara. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Apa yang menghalangiku untuk berkembang sebagai orang Katolik? Jadi, apa yang menghalangiku untuk berkembang sebagai orang Katolik? Nah, saya mau sharing sedikit, Bapak Ibu. Yang menghalangi saya untuk berkembang sebagai orang Katolik yaitu rasa takut. Saya takut, saya tidak pandai ngomong. Saya takut ngomong di depan Bapak Ibu. Jadi saat ini pun saya menyembunyikan ketakutan saya. Kalau Bapak Ibu sahabat Mirsani mungkin besok mungkin ada Bapak Ibu yang mau berkarya. Apa harapan
terkait pembinaan iman di Paroki Santo Petrus dan Paulus Babatan. Apa harapanku terkait pembinaan iman di Paroki Santo Petrus dan Paulus Babatan? Ya, ini kritik dan saran monggo untuk Paroki Santo Petrus dan Paulus Babatan. Monggo. Monggo, silakan. Takut mungkin masuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam berkat dalam. Pertanyaan yang kelima ini mungkin juga sudah pernah kami lontarkan untuk paroki, karena kita di dalam pembelajaran iman yang tadi ada PIU, PIA, PIR, UMK, kajian negara, PIK, pendidikan iman dewasa dan orang tua. Kalau Bapak Ibu mungkin sharing atau melihat kepada histori pada saat kita belajar, pasti ya sing ngono kuwi dadi siji diceramai, sing nyeramai sepuh-sepuh suarane ora cetoni mudu manut gitu. Ya enggak? Kita juga dulu begitu, karena kita, kalau saya seperti Pak Timan, jadi Katolik dewasa. Jadi karena Katolik dewasa sehingga proses pelajaran imannya mengalami. Tapi kalau Pak Bin tadi, karena sejak kecil tadi melalui pendidikan orang tua, melalui aktivitas dan sebagainya. Jadi sebenarnya semua sama-sama punya nilai plusnya di dalam proses belajar tentang iman, terutama iman Katolik kita. Kemarin ya mudah-mudahan nanti yang menyampaikan Pak Kaning ya, Pak Joko ya. Jadi bagaimana di dalam proses pembelajaran iman di dalam remaja misalnya, anak-anak dan dewasa itu metodenya yang dirubah. Jadi tidak ceramah terus 2 jam sampai kadang-kadang bocah iki yang mesake. Ono sing bola bali pamit pipis barang yang buri. Karena apa? Sing ngendiko ya wis kaya aku misalnya wis rada kangelan ceramah terus, padahal anak-anak kita sudah terbiasa dengan pola-pola yang sekarang. Jadi menurut saya sendiri perlu ada metodenya yang dirubah, misalnya dirubah seperti tadi dengan proses bagaimana anak-anak atau apalagi orang remaja dan dewasa itu mengalami. Jadi misalnya judulnya tentang pelindung kita adalah Petrus dan Paulus. Coba besok dalam pertemuan besok silakan presentasikan tentang Petrus. Siapa itu Petrus? Kemudian masing-masing kelompok akan diskusi. Kemudian siapa Paulus? Dia akan diskusi. Di situ sebenarnya si pembimbing atau pembina iman itu tinggal merangkum saja dari hasil itu, dan pembelajarannya akan semakin dinamis dan semakin menarik. Karena saya sendiri juga agak takut tadi seperti yang disampaikan Pak Joko. Nek belajar iman, apa ya kudu belajar kitab suci, apa ya kudu di dalam ruang yang hening, kemudian tersendiri dan sebagainya. Kalau saya alami itu enggak, kadang saya juga nyetel YouTube itu. Nyetel YouTube saya kadang-kadang kalau misalkan tentang bacaan apa dengan romo siapa, saya kadang sambil kelekaran juga. Tapi itu menarik karena apa? Kadang juga masuk juga dibanding kadang-kadang ya seperti itu. Kalau istri saya ngomong paling setengah mungkin seteluk. Nah itu karena mungkin ya itu ya. Tapi nggak tahu ngakoni orang, tapi faktanya begitu. Jadi kalau homili apa burung rampung itu sekilo itu. Makanya caranya memang harus berubah. Romo sendiri yang sering dikritik sama Toto itu. Romo, kesuwen 10 menit aja itu kalau ya enggak, saya lihat jam di depan itu kok, pokoknya enggak sampai 1 jam selesai gitu. Kadang-kadang juga begitu. Termasuk ketika belajar iman, mungkin Pak Marti saat itu juga hadir dan mengiringi gamelan. Jadi pada saat Romo mengadakan sekolah iman itu diselingi sebuah tampilan yang temanya tidak lepas dari
tema yang akan untuk belajar iman, sehingga menarik itu. Jadi tidak jenuh, tidak monoton, tidak satu arah. Ini mudah-mudahan nanti ya disampaikan juga oleh Pak Galing. Jadi metodenya harus banyak berubah. Dan kebetulan yang aktif di dunia itu mungkin kita mungkin ya sih urung ngerti ya. Sepuh-sepuh piantunya, pembina katekese dan sebagainya itu sepuh-sepuh yang membimbing tentang pembekalan tentang baptis, karisma dan sebagainya. Jadi belum bisa, istilahnya ya bukan belum, nanti harus bisa berubah. Kalau Pak Tony yang pembina PIR itu sudah oke, sudah waktu kami dialog, coba jangan ngomong baik Pak Tony itu. Anak-anak itu suruh ngomong, ternyata sudah dilakukan dan itu menarik, bagus karena anak bisa tampil dengan penyampaian materi dari istilahnya tadi ya, contoh dengan tema-tema dalam bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan pembinaan iman anak. Jadi ini juga pertanyaan bagi kita semua. Nek belajar kita suci itu ya kudu konsentrasi, kuduan oleh karo dud misalnya, oleh karo dengan nyetel TV. Menyampaikan tentang 5 pilar. Kemudian Pak Joko punya air yang dari mata air sana. Sebenarnya juga ini. Maka untuk pertemuan ini sebenarnya saya punya judul sendiri. Saya memakai air. Misalnya pertemuan malam hari ini, kerikma. Kerikma adalah pewartaan. Kalau kita ini dituntut mewartakan, ya harus punya sangu. Modalnya apa? Kalau kita tidak punya modal, mana bisa mewartakan? Tidak bisa. Apa cukup nganggo perbuatan yang nyata? Belum. Ya harus dengan kata-kata dan perbuatan. Ini harus hubungannya dengan lambung. Kemudian nanti cara mengatasi saya sampaikan sedikit saja. Kalau kita takut, itu hubungannya dengan ginjal. Kalau ketakutan terus, itu dengan ginjal. Kalau marah, itu hubungannya dengan hati. Kalau sedih, itu hubungannya dengan paru-paru. Kemudian kalau ambisi, ego, itu hubungannya dengan jantung. Nah, saya ulangi, sekarang hubungannya dengan ini, caranya nambah ini. Ini kelihatan Jepang. Ibu jari. Ya, kalau misalnya kita khawatir terus deg-degan terus untuk menormalkan nadi. Tapi kalau yang namanya belajar itu adalah membaca. Belajar membaca, belajar menulis. Apa yang harus kita baca? Kitab suci. Karena apa? Karena kita diutus. Kalau kita tidak punya sangu membaca kitab suci, bagaimana kalau kita ditanya orang tidak bisa menjawab? Kalau zaman dulu itu ada namanya sekolah lingkungan. Ya khususnya tim pewartaan saja. Nanti kalau kita kumpul seperti ini datang memberikan sosialisasi tekniknya aja, ya, caranya saja, biar kita ini bisa berkarya di lingkungan masing-masing. Tetangga saya yang cerita, mandi di sana bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Banyak orang berbondong-bondong ke sana, malah ada yang gagalan, malah ya cuman segar aja. Nah, setelah ditanya, katanya itu yang jualan itu di dekat kolam itu. Nah, ini bukan kewartaan, bukan kesaksian. Nah, beda kalau saya ke Sendang sana 5 kali doa saya terkabul. Nah, itu kewartaan karena itu berkaitan dengan iman kita.
Nah, orang mau mencoba itu bagus karena apa? Terus mendekatkan diri pada Tuhan, pada iman kita melalui perantaraan Bunda Maria. Jadi kita tidak memohon pada Bunda Maria, tapi memohon dengan perantaraan Bunda Maria. Oh, boleh. 16 sampai 20. Yang dituliskan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Allah Bapa kita yang penuh kasih, maka marilah dengan penuh kepercayaan kita berdoa kepadanya. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi gereja kudus. Bantulah gerejamu agar senantiasa Engkau bantu dalam setiap kegiatan pewartaan yang dilakukan, yang merengkuh semua usia, sehingga seluruh umatmu mendapatkan wadah untuk perkembangan iman mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga,